Aba Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur Bapa untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini kami boleh men-sharingkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa ketika kami men-sharingkan firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami ya Bapa. Dan Bapa kami berdoa Bapa, kiranya pada malam hari ini kami mau belajar Bapa tentang panjang, lebar, dan tinggi dalamnya betapa kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau menjadikan kami kesukaan-Mu, Engkau menjadikan kami kesenangan-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami Bapak semua yang hadir pada hari ini, kuasai setiap bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapak, agar setiap firman-Mu yang keluar ini sungguh-sungguh berasal daripada hati-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, Engkau sendiri akan menerjemahkannya dengan bahasa-bahasa yang kami mudah mengerti Bapak di setiap hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Desi. Shalom, shalom Ibu Terima Esther. kasih. Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Worship Night yang sudah memberikan kesempatan buat saya sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kesukaannya Tuhan. Mari kita lihat slide-nya di Wahyu 4 ayat 11. Oke, ya. Oke, mungkin ada yang bisa bantuin saya baca. Silahkan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, terima kasih Kristi. Baik, nah Bapak Ibu, dalam King James Version-nya, dalam bahasa Inggrisnya, ayat ini diartikan seperti ini. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Nah, Bapak Ibu, ya bisa perhatikan kata yang saya garis bawahi ini, kata kehendak-Mu ini, dalam King James Version itu diartikan sangat bagus Bapak Ibu. Diartikan sebagai pleasure. Pleasure itu adalah kesenangan, kesukaan. Jadi, kalau saya ganti versi bahasa Indonesianya, ini akan menjadi seperti ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kesenangan-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kata kehendak itu diganti dalam King James Version itu menjadi kesenangan Bapak Ibu. Jadi kalau saya baca ayat ini, tujuan kita ada di dunia ini adalah satu, adalah untuk kesenangannya Tuhan. Nah, semenjak saya dapat ayat ini Bapak Ibu, sampai hari ini, setiap kali ingat ayat ini, saya akan selalu memperkatakan dalam hati saya bahwa saya adalah kesenangannya Tuhan. I am God's favorite. Termasuk Bapak Ibu yang ada di sini. Baik Saudari Kristi adalah kesenangannya Tuhan, Saudari Haslen adalah kesenangannya Tuhan, Ibu Rahmatini juga ada kesenangannya Tuhan. Jadi MDSP adalah kesenangannya Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi saya ada untuk kesenangannya Tuhan, bukan karena kecelakaan, bukan karena papa mama saya ingin punya anak, jadi saya ada, tapi saya ada untuk kesenangannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika suatu kali saya merenungkan ayat ini ya, tiba-tiba saya melihat diri saya itu sangat kecil sekali Bapak Ibu. Saya melihat diri saya itu ditarik dari satu planet bumi gitu Bapak Ibu, dan saya melihat saya kok kecil sekali Tuhan, saya itu titik kecil banget sampai nggak kelihatan Tuhan, seperti itu. Nah ketika saya berdoa, saya mendapat ayat di Mazmur 8 ayat 4 sampai 6, bisa ada slide-nya. Di ayat ini dikatakan bahwa jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu, kita semua kalau ditarik dari planet bumi, dari jagat raya, kita tuh hanya setitik kecil Bapak Ibu, bahkan sampai nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Tetapi kita itu adalah kesenangannya Tuhan. Kita itu adalah kesukaannya Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang punya anak, saya percaya pasti Bapak Ibu sebagai orang tua pingin sekali selalu menyenangkan anaknya Bapak Ibu.
Saya pun seperti itu. Saya seorang ibu, saya punya anak. Jadi kalau saya tahu, oh anak saya suka makan ini, kalau saya bisa buat, saya akan buatin. Kalau saya bisa beli, saya akan belikan kepada dia. Dan kalau misalkan dia suka mainan apa, dan saya tahu, kalau misalkan masih masuk dalam budget ya Bapak Ibu, saya akan usahakan untuk beliin Bapak Ibu. Nah, biasanya setelah saya memberikan sesuatu kepada anak saya, kayak gitu ya, mereka akan tanya, Mah, ini siapa yang beliin? Mama atau papa? Pinter anak sekarang ya Bapak Ibu ya. Dia tanya, siapa yang keluar duit? Kayak gitu istilahnya. Terus dia bilang, oh mama atau oh papa gitu kan. Nah, mereka akan bilang, thank you ma, thank you pa, gitu loh. Suatu ucapan terima kasih yang tidak disuruh itu sudah cukup banget membuat saya gembira Bapak Ibu. Kadang mereka juga bisa peluk atau mereka cium saya Bapak Ibu. Itu sebagai suatu ungkapan terima kasih mereka kepada kami. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau orang tua di dunia saja itu mengerti akan hal ini, apalagi Bapak kita di surga. Saya percaya Bapak di surga itu pasti ingin selalu menyenangkan kita, karena kita adalah kesenangannya, bukan? Dan Bapak di surga itu juga merindukan kita sebagai kesenangannya itu untuk kembali mengasihi Dia. Jadi bukan cuman kita kenal, oh Bapak itu di surga itu cuman kasih kita berkat, hadiah. Enggak Bapak Ibu, Bapak di surga juga merindukan kita untuk mengasihi Dia kembali. Nah Bapak Ibu, saya punya suatu kesaksian tentang praise ya Bapak Ibu, tentang pujian Bapak Ibu. Jadi ada suatu waktu, itu sebelum pandemi, ketika semuanya masih offline, ya Bapak Ibu, saya ada satu dalam kondisi yang saya sebut sebagai lembah kekelaman. Jadi setiap hari saya doa, saya datang kepada Tuhan ya, dan saya selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan tidak pernah jawab doa saya? Ini doa saya udah lama saya doain, udah panjang Tuhan, tapi kenapa tidak pernah Tuhan jawab doa saya Bapak Ibu? Itu kan, saya selalu datang dengan list-list seperti itu. Nah, di malamnya saya doa sama Tuhan, di siang hari saya akan curhat sama teman baik saya. Teman baik saya ini udah 20 tahun saya temenan sama dia. Setiap hari seperti itu, malam saya doa, siang saya curhat sama teman saya. Sampai saya bilang gini sama teman saya, kenapa ya, kok saya doa-doa ya, doa saya itu tidak dijawab sama Tuhan ya, sampai saat ini ya, saya bilang seperti itu. Dan lebih parahnya Bapak Ibu, bukan hanya nggak dijawab, saya merasa di atas kepala saya ini, ada tumpukan batu-batu bata, Bapak Ibu. Ada benteng-benteng yang sangat tebal, sehingga setiap kali saya doa, itu doanya membal lagi. Doanya masuk membal lagi. Nggak pernah nyampe kepada Tuhan. Nggak pernah nggak bisa naik, nggak bisa connect sama Tuhan. Saya nggak lihat dengan mata rohani saya, Bapak Ibu, tapi sangat kerasa banget itu benteng itu begitu tebal, begitu kokoh. Pokoknya saya sampai nggak enak banget, Bapak Ibu. Mau doa semua nggak bisa naik, benar-benar nggak bisa connect. Nah, lalu suatu kali, ketika saya lagi curhat sama teman saya ya, teman itu negur saya seperti ini, Desi, kamu itu bukannya curhat, kamu itu tuh ngeluh, kamu itu tuh bersungut-sungut. Terus dia tutup telepon saya, Bapak Ibu. Saya kaget gitu kan ya, ini teman yang udah 20 tahun loh berteman sama saya loh. Itu bukan waktu yang singkat gitu kan. Dia bisa tutup telepon saya tuh kaget sekali Bapak Ibu gitu loh. Nah, kemudian setelah beberapa waktu, namanya juga teman baik ya Bapak Ibu ya, dia telepon saya kembali. Lalu dia ajarin saya seperti ini, Desi, kamu itu salah, kamu itu selalu mengeluh, kamu itu selalu bersungut-sungut. Dia bilang seperti itu. Lalu dia mengajar kepada saya, belajar bersyukur Desi, belajar bersyukur. Terus dia itu, karena teman baik ya Bapak Ibu, jadi dia bilang kayak gini ke saya, sebagai hukumannya karena selama ini kamu sudah membuat saya mendengar keluhan-keluhan kamu, setiap hari kamu WA-in saya, satu hal saja yang membuat kamu bisa bersyukur. Dia bilang kayak gitu. Satu hal aja, cukup satu hari satu, dia bilang, selama 30 hari. Dia suruh saya seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu, karena saya pikir, ya udah teman baik saya juga menghargai dia ya, daripada nanti saya berantem gitu kan sama dia ya. Akhirnya saya WA-in dia Bapak Ibu. Nah, lalu saya mulai melihat hal-hal yang simpel, yang tidak pernah saya syukuri sebelumnya Bapak Ibu, yang dulu saya nggak pernah lihat. Dari hal-hal yang simpel itu, saya mulai belajar bersyukur. Dari hal-hal yang sangat simpel, menjadi sampai hal-hal yang saya bilang mukjizat, Bapak Ibu. Saya juga mengubah cara doa saya. Karena saya pikir, jangan-jangan ya, Tuhan tuh juga begitu. Tuhan
merasa, oh saya tuh kenapa sih kamu tuh bersungut-sungut melulu gitu loh. Maksudnya mungkin saya pikirnya curhat gitu ya Bapak Ibu. Ternyata saya itu adalah bersungut-sungut. Jadi saya minta ampun sama Tuhan dan saya mengubah cara doa saya Bapak Ibu dengan banyak puji-pujian. Saya ingat di Mazmur 100 ayat 4, di situ dikatakanlah, masuklah melalui pintu gerbangnya, pintu gerbang sorga dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Oh, ini sepertinya tidak ada di slide-nya ya. Oke, nah karena ada ayat ini Bapak Ibu, jadi saya mulai puji-pujian Bapak Ibu. Saya mulai minta ampun sama Tuhan atas semua dosa-dosa kesalahan saya mulai naikkan banyak-banyak pujian Bapak Ibu. Nah, di waktu-waktu itu Bapak Ibu, saya tuh sering terbangun tengah malam ya. Bukannya saya, nggak tahu saya entahlah, pokoknya tiba-tiba kayak dibangunin gitu Bapak Ibu, dan saya tuh seger. Nah, karena saya seger, jadi saya nyanyi puji-pujian Bapak Ibu. Nah, lama-kelamaan, tanpa saya sadari Bapak Ibu, benteng tebal yang tadi di kepala saya itu, yang menghalangi doa-doa saya itu hilang. Benar-benar nggak ada, benar-benar hilang Bapak Ibu. Saya udah nggak bisa merasakan lagi. Amin. Dan haleluya Bapak Ibu. Wow, ini luar biasa banget Bapak Ibu. Ketika benteng itu sudah tidak ada lagi, signal 5G aja kalah Bapak Ibu. Saya merasa signal Wi-Fi saya ke surga itu tuh kenceng banget gitu loh. Saya mulai bisa mendownload, saya mulai bisa merasakan betapa besar kasih Bapak untuk saya. Gitu. Saya bisa kebangun tengah malam, saya naikin puji-pujian Bapak Ibu. Dan ketika puji-pujian itu selesai, ketika saya mau doa gitu ya, saya mau minta apa gitu kan ya, saya bahkan udah lupa, aduh ada masalah apa ya yang harus saya doain ya, ada masalah apa yang saya udah nggak ingat sama sekali Bapak Ibu. Dan yang keluar cuman I love you Abba Father, I love you Jesus, I love you Holy Spirit, thank you so much. Dan ketika saya mengucapkan kata-kata ini Bapak Ibu, saya tuh sampai bisa merasakan Bapak di sorga tuh betapa sangat seneng banget dengar saya ngomong kayak gini. Betapa dia kangen banget saya tuh ngomong seperti ini gitu. Betapa udah lama banget saya tuh nggak pernah ngomong seperti ini, ngomong I love you Abba Father. Udah nggak pernah, udah terlalu lama karena begitu banyak dengan komplainan Bapak Ibu. Nah, kemudian bukan hanya itu aja Bapak Ibu, bahkan dimanapun Bapak Ibu, kapanpun 24 jam Bapak Ibu, saya merasa signal saya itu kenceng banget Bapak Ibu ke surga gitu. Nah, bahkan ketika saya lagi pergi ke Thailand gitu kan, saya lagi naik tuk-tuk Bapak Ibu gitu kan, saya lagi naik tuk-tuk, saya bisa ngomong sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan suatu pertanyaan ya, yang menurut saya sebenarnya ya konyol lah pertanyaan ini ya, kayak gitu kan. Terus kemudian saya tanya sama Tuhan. Habis saya tanya, terus saya bilang, Tuhan, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa lah Tuhan. Ini pertanyaan nggak penting, cuman asal lewat aja Tuhan, kayak gitu kan. Nah, sampai Bapak Ibu, pertanyaan sekonyol itu pun dijawab, benar-benar dijawab sama Tuhan, disediakan jawabannya sama Tuhan Bapak Ibu. Saya sampai terheran-heran, saya sampai kaget-kaget Bapak Ibu gitu ketika Tuhan jawab kayak gitu. Dan ini dahsyatnya Bapak Ibu, kalau kita itu menjadi orang-orang yang mata Tuhan itu tertuju padamu. Kemanapun kita pergi, saya tuh seperti di spotlight sama Tuhan. Jadi berkat-berkat Tuhan itu tuh mengalir gitu kan. Saya merasa saya tuh dikasihi, saya tuh disayangi Bapak Ibu. Bahkan ketika saya lagi masak ya Bapak Ibu, saya tuh bisa merasa tiba-tiba kayak, saya lagi masak-masak, tiba-tiba kayak merasa, Tuhan tuh sayang loh sama kamu Desi. Kayak gitu. Saya merasa saya bisa merasakan kasih Bapak. Jadi saya bisa sambil masak, saya bisa sambil nangis Bapak Ibu gitu. Karena saya merasakan betapa Tuhan tuh sangat sayang banget sama saya kayak gitu. Nah, bukan cuma itu aja, bukan cuma diri saya ternyata Bapak Ibu yang diubahkan, bahkan hubungan dengan orang lain itu juga diubahkan. Nah, ini ada sebuah tips kecil ya, Bapak Ibu ya, untuk ibu-ibu ya. Dulu saya tuh sering berargumen sama suami saya kalau berbeda pendapat. Bapak Ibu kenal suami saya pasti, Pak Joshua Riko ya. Nah, dulu itu kalau saya, namanya suami istri lah ya, nggak mungkin kan meskipun kepala sama hitam, meskipun satu tubuh pasti ada selisih pendapat ya, Bapak Ibu ya. Nah, dulu itu saya kalau selisih pendapat, pasti saya tuh konfront dia. Nggak bisa, saya tuh yang menang, saya tuh yang benar, kayak gitu kan. Dan selalu akhirnya itu, ujung-ujungnya pasti berantem, gitu. Pasti saling diem-dieman gitu loh Bapak Ibu. Nah,
semenjak saya tahu signal 5G saya ini kenceng ke sorga, Bapak Ibu, saya udah nggak pernah argue lagi sama dia. Jadi kalau saya tahu, oh ini kayaknya bakal beda pendapat nih, saya diam Bapak Ibu, saya nggak bakal lanjutin lagi, saya akan diam. Tetapi diamnya saya itu, saya connect dengan Bapak di sorga. Saya bilang, Bapak, ini ada kasus gini. Menurut Bapak, bagaimana? Saya yang benar atau suami saya yang benar? Kalau emang saya yang benar, biar kehendak itu jadi, Bapak. Tapi kalau suami saya yang benar, ya biar kehendak itu yang jadi, gitu loh. Nah, terus kemudian dan luar biasa Bapak Ibu ya, saya ingat akan Amsal 16 ayat 7. Di situ dikatakan, jikalau Tuhan berkehendak akan jalan seseorang, bahkan musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Jadi saya pikir, aduh, musuh aja didamaikan, apalagi suami saya sendiri yang bukan musuh saya, yang satu tubuh dengan saya, dengan Kristus sebagai kepala. Nah, Bapak Ibu, tahu nggak luar biasanya Bapak Ibu? Besoknya, tiba-tiba keputusan suami saya berubah sendiri. Saya tidak tahu, saya nggak ungkit-ungkit sama sekali. Pokoknya saya diam aja, saya cuma connect sama Bapak di sorga. Besoknya, keputusan yang keras Bapak Ibu. Suami saya itu baik, bener baik. Cuman ya, namanya cowok ya pasti ada hal-hal yang mereka pasti pertahankan ya Bapak Ibu ya, gitu kan. Dan tiba-tiba pokoknya berubah sendiri kayak gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya tiba-tiba bisa ngomong, ya udah lakukan aja gitu loh. Dia kasih izin gitu ya Bapak Ibu. Ya luar biasa banget Bapak Ibu. Dan tips ini selalu talk chair. Makanya saya bagikan di sini Bapak Ibu. Tapi dengan catatan sesuai kehendak Tuhan ya. Suami saya nggak tahu tips ini. Baru tadi pagi saya bilang, aku mau bocorin kamu sesuatu nih. Sebelum kamu nanti lihat di YouTube. Aku bilang dulu, gitu ya. Terus dia bilang, oh gitu ya. Terus saya nggak tahu ya. Kayak gitu. Luar biasa. Nah, terus kita lanjut ya cerita saya Bapak Ibu. Lalu apakah Tuhan menyelesaikan masalah yang saya komplain itu sama Tuhan? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak menyelesaikan masalah saya, Tuhan tidak mengubah situasi saya. Tapi yang Tuhan ubah adalah hati saya. Ya Bapak Ibu, kita tahu tidak ada orang yang bisa mengubah hati orang. Cuma Tuhan yang bisa. Dari mulut yang suka komplain, dengan saya latihan bersyukur, Tuhan ubah saya menjadi mulut yang suka memuji, yang suka bersyukur. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Puji-pujian itu sungguh membawa kita itu bisa intim dengan Bapa di sorga. Dan ketika intim dengan Bapa di sorga, maka kita akan punya damai sejahtera. Ini ada slide-nya, boleh dibantu. Nah, yang bawahnya kayaknya. Yang bawahnya. Ya, yang bawahnya itu. Nah, damai sejahtera apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Inilah. Nih, kita lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan di Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, damai sejahtera ini Bapak Ibu yang melampaui segala akal, itu yang Tuhan kasih buat kita. Ketika di mulut kita ada puji-pujian, ketika ada ucapan syukur Bapak Ibu. Itu adalah damai sejahtera yang meskipun keadaannya masih sama, meskipun masalahnya tidak berhenti, meskipun masalahnya masih tetap sama, tetapi hati dan pikiran saya itu penuh dengan damai sejahtera Allah yang supernatural. Jadi damai sejahtera yang tidak terpengaruh oleh situasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Oke. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan pelayanan kita Bapak Ibu. Kita boleh pelayanan Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi jangan sampai waktu untuk pelayanan kita menggantikan waktu intim kita dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, tidak ada yang salah dengan pelayanan. Tetapi jangan sampai waktu untuk pelayanan itu menggantikan waktu intim kita dengan Tuhan. Ini saya ibaratkan Bapak Ibu seperti ini.
Saya menikah sama suami saya karena saya mencintai dia, ya. Karena saya mencintai dia, maka saya menikah dengan dia. Nah, lalu saya bilang sama suami saya menikah kamu karena saya mencintai kamu. Karena saya mencintai kamu, maka saya akan masak buat kamu, saya akan cuci baju kamu, saya akan gosok baju kamu, saya akan beresin rumah, dan saya akan mengurus anak-anak. Tapi karena saya sangat sibuk untuk mengerjakan semua hal, saya nggak ada waktu ya buat kamu, gitu. Nah, tentunya pasti suami kita itu pasti akan komplain kan, Bapak Ibu ya. Bukan ini mencintai, bukan seperti ini mencintai, gitu loh. Harus ada waktu bersama, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah hubungan kita dengan Bapak. Meskipun kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita harus tetap punya waktu yang intim, punya waktu yang berdua saja dengan Bapak. Gitu. Nah, ada satu cerita ya Bapak Ibu. Jadi suatu waktu ya Bapak Ibu sebelum pandemi COVID gitu ya, saya ada ikut seminarnya Pastor Ankia di sebuah tempat ya Bapak Ibu. Kemudian Pastor Ankia itu dia bilang sama kita seperti ini, saya tergerak supaya kalian untuk menuliskan ayat. Kalian kan di rumah kalian pasti banyak pintu kan, kata Pastor Ankia. Lalu kalian tanya sama Tuhan, ayat apa yang mau Tuhan kasih di pintu kamar anak-anak, di pintu rumah, atau di pintu kamarmu, tempelin satu ayat yang Tuhan mau kasih untuk kamu. Lalu saya pulang, saya bilang sama suami saya, tadi aku dengar loh, Pastor Ankia bilang kayak gini, gitu kan ya. Terus suami saya cuma jawab saya satu, kayak gini, kamu pikir gampang, tanya Tuhan langsung dijawab. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang kan, ya dalam hati saya belum juga tanya Tuhan, kayaknya udah diteng gitu ya, udah dimembalin gitu kan. Emangnya gampang tanya Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Terus ya karena saya tahu signal saya kencang, saya diam aja, kayak gitu kan, saya nggak balas apa-apa. Terus kemudian hari Minggunya gitu ya, saya bilang yuk kita ke gereja yuk, siapa tahu di gereja kita bisa dapat ayat yang bisa kita tempel di depan pintu gitu kan. Terus udah gitu kita pergi ke gereja. Kebetulan Bapak Ibu pada saat itu hosti di gereja saya itu hosti yang ada ayatnya. Biasa tuh polos doang nggak ada ayat gitu kan. Kali ini tuh ada ayatnya gitu. Akhirnya saya catat gitu ya ayatnya ya. Saya catat ayatnya gitu. Nah, yang saya dapat adalah Mazmur 91. Mazmur 91 ayat berapa ya, saya lupa ini. Yang isinya kayak begini. Sorry, Mazmur 23 ayatnya kayak gini. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, tapi engkau tidak meninggalkan kita, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, gitu kan. Saya dapat nih ayatnya, gitu kan. Terus itu saya bilang, iya saya tempel ya di depan pintu, gitu kan. Terus suami saya bilang lagi, yakin kalau kita keluar bener lembah kekelaman, tapi masa kamu masuk rumah juga lembah kekelaman? Emang rumah lu lembah kekelaman? Dia bilang kayak gitu. Saya diam aja, saya nggak ngomong apa-apa Bapak Ibu, gitu kan. Kemudian saya doa, gitu kan. Saya bilang, oke, saya diam, terus saya doa, saya bilang Tuhan, nggak setuju suami saya, gimana saya mau tempel di depan pintu rumah saya Tuhan, gitu kan. Nah, terus kemudian malamnya Bapak Ibu ketika saya doa gitu ya, saya dapat ayat yang di Yesaya berapa tadi di slide-nya ada. Yesaya 48 ayat 28 kalau nggak salah ya. Di situ Tuhan bilang bahwa ketika kamu sedang berbicara, aku tuh mendengar. Ketika kamu ngomong sama suami kamu, Tuhan tuh dengar. Oh, gitu ya Tuhan. Tapi apa gitu kan? Atasnya Bu Cuy Kim kayaknya. Nah, ya. Yang itu. Yesaya berapa nih? Nah, dibilang, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Dan ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Itu kata Tuhan. Lalu saya bilang, apa ayatnya Tuhan? Gitu kan ya. Nah, terus saya tidur, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, besok paginya, gitu kan, saya cari Tuhan. Gitu kan, saya cari waktu untuk berdua dengan Tuhan. Kayak gitu Bapak Ibu. Saya puji-pujian, saya minta ampun, gitu kan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu ya, saya baca buku renungan saya. Di buku renungan itu saya dapat ayat di Mazmur 121 yang tadi kita bacain itu.
Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Suami saya itu tadi bilang, kalau keluar benar lembah kekelaman, tapi kalau masuk masa juga lembah kekelaman. Cari ayat lain lah yang ada keluar masuknya tuh tepat, kayak gitu kan. Saya dapat ayat ini Bapak Ibu, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Langsung pagi-pagi Bapak Ibu saya turun, saya kasih tahu ke suami saya, nih Tuhan udah jawab. Kamu udah nggak bisa berkomentar lagi. Ini udah jelas banget. Keluar masuk Tuhan jaga, gitu Bapak Ibu. Terus sudah dia juga. Haleluya gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya punya satu ayat yang saya tempel di depan pintu rumah saya sampai hari ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi setiap kali saya mau keluar, saya baca ayat deklarasikan. Setiap kali saya masuk, saya akan lihat saya deklarasikan Bapak Ibu. Dan memang ayat itu sangat-sangat tepat Bapak Ibu. Karena ayat itu saya dapat, itu adalah 2 minggu sebelum ada lockdown. 2 minggu kemudian itu ada lockdown Bapak Ibu. Dan ketika baru pandemi COVID ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba tetangga saya yang baru saya ketemu gitu ya beberapa hari yang lalu, tiba-tiba dia sudah meninggal gara-gara COVID. Saya juga kaget setengah mati, saya juga baru tahu gara-gara tiba-tiba saya lagi duduk di depan pintu, tiba-tiba kok ada papan kayak turut berduka cita, banyak banget di depan rumah saya Bapak Ibu. Saya kaget banget gitu kan. Dan langsung saya ingat ayat ini ada di depan pintu rumah saya, jadi saya perkatakan terus, saya pegang janji Tuhan, benar-benar Tuhan sudah janji, keluar masuk saya Tuhan jaga, kayak gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ayat itu masih ada sampai sekarang di depan rumah saya, dan saya pegang terus janji Tuhan itu untuk saya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang menarik kenapa saya bisa ada di MDSB ini awalnya adalah karena puji-pujiannya Bapak Ibu. Semalam Pastor George juga bilang bahwa di MDSB ini pujiannya itu panjang, waktunya itu hampir 1 jam. Jadi ketika saya masuk di sini saya benar-benar enjoy karena saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan enjoy di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menyadari ya Bapak Ibu ya, mengapa puji-pujian itu ditaruhnya di paling depan. Setelah puji-pujian, baru kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nah jadi puji-pujian itu sangat penting. Buat saya, puji-pujian itu adalah traktor yang membajak hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat ya, kayak petani, kalau mau tanam apa, pasti kan tanahnya dibajak, dicangkul dulu. Tanah yang beku-beku, Bapak Ibu, yang keras-keras, itu dicangkul supaya tanahnya itu hancur, supaya tanahnya gembur. Nah, seperti itulah puji-pujian di suatu ibadah, Bapak Ibu. Jadi dia itu melembutkan hati kita yang keras, menggemburkan hati kita dahulu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh punya masalah banyak banget, terus tiba-tiba masuk ke satu ibadah yang langsung dijejelin firman Tuhan. Ini gitu kan ya. Aduh, mungkin itu nggak bakal masuk Bapak Ibu. Tapi ketika kita ada pujian gitu ya Bapak Ibu ya, itu membuat hati kita tuh plong Bapak Ibu ya. Jadi baru setelah hati kita gembur, kita baru bisa menerima firman Tuhan gitu, menerima benih firman Tuhan. Baru benih itu bisa bertumbuh. Nah, dulu saya punya teman-teman ya Bapak Ibu ya, mereka itu suka banget pergi karaoke gitu ya. Saya nggak suka nyanyi gitu kan, jadi saya jarang ikut pergi sama mereka gitu. Dan setiap kali mereka pulang karaoke gitu, kayak mereka tuh senang banget, mereka tuh happy banget gitu ya Bapak Ibu ya, kayak plong gitu. Nah terus kalau misalkan Bapak Ibu suka nonton film drama Korea atau drama Jepang ya Bapak Ibu, kita lihat ya, di situ kalau mereka gembira, mereka pergi karaoke, mereka pergi nyanyi. Kalau mereka stres, mereka juga pergi nyanyi Bapak Ibu. Jadi musik itu punya efek yang dahsyat Bapak Ibu. Musik itu tuh bisa membuat kita itu lupa akan masalah kita tuh menjadi lebih plong Bapak Ibu. Nah, itu adalah musik dunia. Jadi kalau musik dunia aja punya efek yang seperti itu, apalagi dengan musik rohani, Bapak Ibu. Musik rohani itu ada powernya, ada kuasanya, Bapak Ibu. Nah, ada suatu waktu ya, ketika saya itu nggak bisa doa, Bapak Ibu, karena kakek saya itu lagi koma di rumah sakit. Saya ada minta doa sama Pastor Hebron. Kemudian Pastor Hebron doain di rumah sakit, dan Pastor Hebron bilang, ya Desi, kakek kamu ini nggak lama lagi bakal dipanggil Tuhan. Dibilang kayak gitu. Terus
habis didoain kayak gitu, ada dokter datang. Dokter bilang kayak gini, kakek kamu ini ya, daya juang hidupnya itu luar biasa, hebat banget, dia bilang. Dia aja dalam keadaan koma, tapi dia punya jantung itu tuh masih kuat, masih berdetak dengan kuat, dia bilang gitu. Saat itu dibantu sama mesin ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian saya masuk, saya doain juga kakek saya gitu kan ya. Nah, ketika saya doain, dia itu ada reaksi, ada bergerak Bapak Ibu. Saya tahu kakek saya ini emang daya juang hidupnya tuh tinggi sekali. Makanya dia bisa sampai umur, kemarin dia meninggal 103 Bapak Ibu, 103 tahun. Karena dia daya juang hidupnya tuh kuat banget, hebat banget Bapak Ibu. Saya ingat ya, ketika dia umur 80 tahun, dia masih bisa pergi ke Tanah Abang naik bis Bapak Ibu. Naik bis angkot gitu, luar biasa Bapak Ibu gitu kan. Dia daya juangnya emang hebat banget. Nah, terus ketika pulang gitu ya, saya tuh bingung gitu ya, mau doa ya. Saya harus doa, Pastor Hebron bilang udah waktunya, udah nggak lama. Jadi saya maksudnya harus doa supaya Tuhan panggil, atau saya minta Tuhan sembuhkan gitu loh, karena daya juang hidupnya juga tinggi. Nah, sementara dokter bilang sama saya kayak gini, Bu, sebenarnya jantungnya itu memang kuat, tapi itu karena dibantu oleh alat, kata mereka kayak gitu. Jadi kalau alatnya kita cabut, itu pasti stop, berarti berhenti, artinya meninggal gitu kan. Cuman terus dokter bilang alatnya ini nggak bisa dipakai lama-lama ya Bu ya, hanya cuman bisa sampai hari Kamis, dan hari Kamis Ibu udah mesti memutuskan ini mau dicabut atau tetap pasang alat. Dan pasang alatnya itu lumayan mahal saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bergumul, Bapak Ibu, saya tuh bergumul banget gitu kan. Saya mau doa, apa Tuhan panggil, kok tapi dia terlalu kejam ya. Sementara di satu sisi kakek saya itu daya juang hidupnya itu masih tinggi gitu kan. Atau saya mau suruh Tuhan sembuhkan, bagaimana Tuhan, saya nggak ngerti. Akhirnya saya ambil doa puasa di hari Rabu Bapak Ibu. Karena hari Kamis kita harus cabut alatnya kan. Jadi saya doa puasa di hari Rabu. Dan waktu saya doa, saya tuh bener-bener nggak bisa doa. Saya tuh nggak tahu saya mau doain apa gitu. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu loh, Tuhan saya mau doain apa gitu kan. Terus dalam hati saya cuma bilang, jujur aja sama Tuhan. Kamu ada apa di hati kamu, ya kamu ngomong. Akhirnya saya doa sama Tuhan, saya jujur, Tuhan saya nggak tahu saya mesti doain bagaimana. Saya tidak tahu mana yang terbaik buat kakek saya. Dan Tuhan taruh satu puji-pujian, Bapak Ibu. Pujian itu pujian yang praise, pujian yang haleluya, pujian yang dia dalam versi bahasa Inggris ya, bahwa Tuhan tuh berkuasa atas kematian gitu. Jadi akhirnya saya itu nggak doa, Bapak Ibu. Saya cuma puji-pujian. Sepanjang saya puasa itu, seharian itu, sampai jam 3 saya puasa ya, saya hanya puji-pujian, terus saya ulang-ulang tuh lagu, saya puji-pujian, Bapak Ibu. Dan akhirnya jam 3 saya buka puasa gitu ya. Kemudian tiba-tiba jam 5 dikabari bahwa akong saya sudah meninggal, sudah nggak ada gitu loh. Dan ya di satu sisi saya sedih, tapi saya bersyukur bahwa kita itu tidak harus mencabut alat-alatnya. Karena kalau kita sampai mencabut segala pompa jantungnya, itu kan kayak terlalu kejam ya Bapak Ibu ya, untuk seorang yang maksudnya yang masih punya daya juang hidup gitu loh Bapak Ibu. Dan ketika itu ya saya merasa ya ini jawaban yang Tuhan kasih buat saya gitu. Jadi saya banyak puji-pujian, saya benar-benar memuji Tuhan, dan Tuhan benar-benar menjawab doa saya. Dan saya merasa Bapak Ibu ya, dibandingkan saya minta Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini, Tuhan itu lebih menjawab ketika saya memuji Dia, ketika saya mengagungkan Tuhan, ketika saya membesarkan namanya. Dia itu mendengar doa saya, Dia menjawab doa-doa saya Bapak Ibu. Nah, itulah kuasa dari efek dari suatu puji-pujian yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, iblis juga tahu akan hal ini Bapak Ibu ya. Kita tahu Lucifer itu dulunya di surga adalah malaikat pemuji. Dia itu berusaha untuk memberontak kepada Tuhan kan. Dia menghentikan puji-pujian di surga. Dan sekarang lewat musik-musik dunia, lewat kesibukan kita, dia juga mau menghentikan kita untuk memuji Tuhan. Karena dia tahu kuasa dari puji-pujian itu sangat dahsyat Bapak Ibu ya. Seperti yang kita sudah dengar tadi, bahwa kesaksian saya bahwa puji-pujian itu menghancurkan benteng-benteng yang menghalangi doa saya kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi
Yang saya simpulkan pada malam hari ini adalah banyak-banyaklah kita mulai bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Waktu saya pertama-tama WA ke teman saya juga tidak langsung bersyukur untuk hal-hal yang besar. Saya mulai bersyukur, Tuhan, terima kasih saya hari ini hidup. Tuhan, terima kasih saya hari ini bisa makan. Tuhan, terima kasih saya punya teman yang bisa menemani saya di saat-saat saya susah gitu kan. Dan dari situ, dari kecil-kecil Bapak Ibu, saya mulai bersyukur. Banyak hal-hal yang saya tidak pernah lihat, saya jadi bisa lihat Bapak Ibu. Saya mulai bersyukur dari hal-hal yang kecil seperti itu. Misalkan kayak ibu-ibu gitu ya, kalau misalkan ibu-ibu misalkan nih lagi mau beli satu barang, terus Bapak Ibu ke supermarket, tiba-tiba barang itu buy one get one, itu juga bersyukur Bapak Ibu. Barang itu diskon 50%, itu bersyukur Bapak Ibu. Jadi saya mulai bersyukur dari hal-hal yang kecil. Sampai lama-lama saya merasa apa yang saya syukuri itu adalah hal-hal yang besar. Sampai saya pernah bersyukur ya Bapak Ibu ya. Saya bersyukur rumah saya itu nggak kebakaran. Karena saya pernah nyalain lilin, lalu saya lupa. Saya pergi jemput anak saya. Saya tinggalin itu lilin selama 1 jam. Dan saya pulang, saya lihat, aduh saya masih nyalain lilin saya gitu kan. Jadi saya WA teman saya gitu kan. Saya bilang saya bersyukur lilinnya itu masih tetap nyala, tidak membakar rumah saya, Bapak Ibu. Dan lama-lama teman saya juga bilang, iya Desi, kamu sudah banyak berubah. Dia bilang, dulu kamu suka telepon saya bersungut-sungut, kamu tahu nggak sih, saya tuh dengarnya tuh sampai saya kesel. Dia bilang kayak gitu ya. Sekarang kamu menceritakan begitu banyak mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan buat kamu, dia bilang kayak gitu. Dan itu saya melewati 30 hari itu, saya bersyukur, saya punya teman yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada satu hal yang sangat simpel yang Tuhan ajarkan juga buat saya adalah bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita tidak benar-benar masih tidak bisa melihat Bapak Ibu apa sih yang perlu kita syukuri ya Bapak Ibu ya. Berdoalah seperti Elisa berdoa buat bujangnya yang dibilang Tuhan buka mata dia supaya dia bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah, bukalah, jadi berdoalah, minta Tuhan untuk buka mata kita supaya kita bisa bersyukur Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu udah mentok juga, kagak bisa bersyukur juga Bapak Ibu. Tuhan ajarin sama saya kayak gini, bersyukurlah karena kamu punya Tuhan yang punya surga, dia bilang. Jadi kalau di bumi kamu aja sakit hati sama Tuhan, kamu tidak percaya sama Tuhan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ada kabar buruk. Yang punya surga itu tuh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersyukur kepada Tuhan karena Dia punya surga, karena kalau Bapak Ibu meninggal gitu ya, bisa ke surga, Bapak Ibu tidak bisa bersyukur itu di bumi, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa ke surga gitu karena kita sakit hati sama yang punya rumah gitu istilahnya ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi paling tidak Bapak Ibu ketika kita meninggal kita punya suatu tempat di surga, suatu kepastian gitu. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada saya Bapak Ibu. Dari hal-hal yang sederhana saya mulai bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu berhubung juga ini adalah worship night, Bapak Ibu ya. Saya tidak akan sharing panjang-panjang, tetapi sebagai suatu tindakan iman, sebagai suatu act of faith atas apa sharing firman yang sudah barusan kita dengar, Bapak Ibu ya. Mari kita kembali, kita akan memuji Tuhan, tapi kali ini kita memuji Tuhan dengan posisi bahwa kita itu adalah anak-anaknya Tuhan. Kita itu diciptakan ada karena kesenangannya Tuhan. Karena Tuhan suka sama Bu Silviana, karena Tuhan suka sama Ibu Kristi, karena Tuhan suka sama Pak Antonius, maka Tuhan menciptakan Bapak Ibu gitu. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk kesenangannya Tuhan.